langsung aja topik kita malam hari ini mengenai QA akan dibawakan langsung oleh seorang QA profesional. Beliau ini teman kerja saya di kantor di Bawen. Langsung aja saya persilakan Kak Rosdiana. Ya, terima kasih Lala. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Mungkin saya langsung aja ya Pak ya. Coba share dulu untuk slide yang sudah saya siapkan. Mungkin nanti sekalian perkenalannya di dalam slide ini. Ya, dan Kak Ros nanti teman-teman kalau ada punya pertanyaan langsung aja ya. Kalau mau nanya silakan teman-teman raise hand, langsung bertanya saja karena ini sifatnya harusnya ini sifatnya interaktif karena ini podcast ya. Jadi tidak Ya, perlu menunggu betul. sampai selesai terus baru bertanya. Jadi anytime di dalam pemaparan Kak Ros ini silakan ya, silakan raise hand, silakan bertanya dan kita berdiskusi. Ya, oke. Kak Ros, Iya. thank you, silakan. Lebih baiknya yang teman-teman bisa open cam, mungkin bisa open cam ya Pak Aji ya, supaya kita bisa lebih interaktif. Betul sekali. Oke, Oke, Oke. silakan Kak Ros. Ya, thank you Lala. Teman-teman semuanya, mungkin di sini saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Lala yang juga udah menjembatani antara saya dengan tim eh, Akademi Supply Chain Indonesia ya di sini. Ini kesempatan pertama saya untuk bisa present di Akademi Supply Chain Indonesia. Nah, hari ini sesuai dengan pengalaman saya akan mencoba untuk membedah mengenai quality, apa itu quality, skill apa saja yang dibutuhkan dalam menjadi seorang quality professional, dan juga peran penting quality di dalam rantai pasok. Jadi ya, karena saat ini kan Akademi Supply Chain Indonesia ini terkaitnya dengan rantai pasok ya. Nah, di sini saya akan coba memberikan atau menjelaskan mengenai peran penting quality dalam rantai pasok di sini. Ya, sebelum saya mulai untuk mempresentasikan mengenai quality ini, saya akan coba memperkenalkan diri. Nama saya Rosdiana, panggilan saya sebenarnya Dian. Tetapi teman-teman di kerja itu sering panggil ya Kak Ros gitu. Karena apa ya, dari teman-teman ini sering melihat mungkin quality itu kan galak gitu ya. Nah, Kak Ros Upin Ipin ini kan terlihat galak gitu. Jadi teman-teman sering menjuluki saya ini dengan Kak Ros gitu. Jadi backgroundnya seperti itu. Nah, saat ini saya aktif bekerja di salah satu perusahaan packaging industry sebagai Quality Management System Department Head. Nah, passion saya ini adalah di CI, di Continuous Improvement, melalui Lean Six Sigma Approach, yang tentunya lebih ke operational excellence ya. Nah, karena saya sendiri itu punya pengalaman kurang lebih 17 tahun di manufacturing, di mana 13 tahun itu saya habiskan di quality department, 4 tahun itu di proses engineering. Nah, saya seorang Six Sigma Black Belt holder, dan dengan pengalaman saya kurang lebih di proses engineering sebanyak 4 tahun, itu saya banyak sekali mendevelop suatu sistem yang terkait dengan Six Sigma approach, sehingga saya lebih senang menyebut diri saya sendiri sebagai Lean Six Sigma practitioner gitu kurang lebih. Nah, 17 tahun pengalaman ini kurang lebih saya habiskan di berbagai manufaktur, di antaranya di manufacturing sigaret, rokok, lalu manufacturing lensa, FMCG, dan terakhir saat ini di printing and packaging industry. Ya, mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Kita akan coba mulai mengenai quality. Saya akan coba memaparkan terlebih dahulu apa itu quality. Dan di dalam definisi quality ini, saya ingin mengangkat beberapa definisi yang berasal dari 3 tokoh besar quality. Gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar Philip Crosby, atau setidaknya mungkin pernah dengar dengan konsep zero defect di dalam quality. Nah, Philip Crosby ini adalah salah satu tokoh yang mencetuskan uh, zero defect di dalam manajemen mutu atau di dalam quality management. Nah, menurut Philip Crosby, quality ini adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Ya. Lalu saya ingin mencoba mengambil definisi dari
tokoh kedua yang cukup besar di dalam dunia quality, Dr. Edward Deming. Nah, Dr. Edward Deming ini sangat terkenal dengan, kalau teman-teman pernah dengar, Deming Cycle atau PDCA Cycle. Nah, Deming ini adalah salah satu yang mempopulerkan PDCA Cycle, terutama di dalam quality management ya. Selain itu, Dr. Edward Deming ini adalah salah satu yang mempopulerkan control chart dalam dunia manufaktur. Nah, menurut Dr. Edward Deming, quality adalah tingkat keberagaman dan keandalan yang dapat diprediksi pada suatu objek dengan biaya yang rendah dan cocok untuk market. Lalu saya ingin mengambil suatu definisi quality dari Dr. Juran. Dr. Joseph Juran ini, kalau teman-teman pernah dengar Pareto, walaupun mungkin Dr. Juran ini bukan salah satu yang mencetuskan Pareto, tetapi Dr. Juran adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan prinsip Pareto di dunia manufacturing khususnya. Nah, menurut Dr. Juran, quality ini adalah tingkat kecocokan atas kegunaan tertentu, atau atas tujuan tertentu. Nah, saya juga ingin mengambil salah satu definisi dari ISO 9001/2015 mengenai quality, karena kalau kita berbicara tentang quality, ya, quality management system itu tidak lepas dari ISO 9001/2015. Nah, menurut ISO 9001/2015, quality adalah tingkatan dari karakteristik inherent suatu objek untuk memenuhi persyaratan. Kalau kita bisa tarik nih benang merah yang ada dari definisi beberapa tokoh besar di dalam dunia quality dan juga ISO 9001/2015, quality merupakan kesesuaian. Lalu kecocokan terhadap market. Kecocokan terhadap kegunaan tertentu atau tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratan. Jadi ini adalah definisi quality yang kita ambil dari masing-masing pemikiran tokoh besar dunia dan juga ISO 9001/2015. Lalu ketika kita berbicara quality framework di sini, itu tidak lepas dari 3 section di sini. Yang pertama adalah quality control. Quality control ini adalah suatu sistem yang lebih berfokus kepada produk dan hasil. Ya, jadi lebih kepada untuk bagaimana cara memenuhi persyaratan, dan quality control ini adalah bagian dari quality assurance, yang mana quality assurance ini lebih berfokus kepada proses dan juga sistem. Ya, kalau teman-teman mungkin sering dengar sekali di ISO 9001/2015, kan approach-nya atau pendekatannya itu lebih kepada proses. Nah, di sini itu konsepnya sama. Quality assurance ini adalah lebih proses approach atau prevention sifatnya. Nah, quality control dan quality assurance ini adalah bagian dari suatu kerangka kerja yang disebut quality system. Nah, quality system di sini bisa dalam bentuk ISO 9001/2015 atau requirement lainnya seperti FSSC 22000 dan lain sebagainya. Atau mungkin standar otomotif IATF 16949, itu semua adalah kerangka kerja dalam quality system. Kalau kita bisa mensummary perbedaan antara quality assurance dan quality control di sini, quality assurance ini berfokus kepada memberikan atau menyediakan keyakinan terhadap pemenuhan persyaratan kualitas. Sedangkan quality control berfokus kepada memenuhi dari persyaratan kualitasnya. Quality assurance itu lebih bersifat mencegah defect, proaktif, dan proses oriented. Sementara quality control itu lebih ke mengidentifikasi defect, reactive proses, dan product oriented. Nah, quality assurance juga berfokus kepada bagaimana mengestablish atau membangun good quality management system, lalu
tentunya pasti ada periodic conformance audit gitu untuk memastikan bahwa quality management system ini terestablish dengan baik. Sementara quality control ini lebih kepada finding dan mengeliminasi sumber dari quality problem. Nah, quality assurance di sini itu adalah berhubungan dengan semua pihak gitu. Ya, jadi kalau di berdasarkan tokoh besar dunia, salah satunya Edward Deming, quality itu adalah tanggung jawab bersama semuanya gitu, semua orang, semua pihak. Sementara quality control ini lebih spesifik, ada tim tertentu untuk quality control. Begitu. Nah, skill apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan sebagai kalau misalkan teman-teman mungkin di sini ada yang ingin berkecimpung di dunia karir quality ya, atau mungkin ada yang pengen pindah haluan dari supply chain ke quality. Nah, skill apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan sebagai seorang quality professional? Yang pertama, kita di sini mungkin membagi menjadi soft skill dan hard skill. Nah, kalau soft skill di sini, yang pertama adalah analytical dan critical thinking. Itu sangat dibutuhkan sekali karena ketika kita berbicara quality ya, kembali lagi tadi fokusnya lebih baik adalah ke preventing defects. Bagaimana membangun quality management system yang baik. Nah, tentunya analytical dan critical thinking ini sangat dibutuhkan dalam proses tersebut gitu. Lalu problem solving. Ini juga sangat dibutuhkan ketika kita menginvestigasi suatu masalah, terus juga ketika kita melakukan proses approach, maka kita akan membangun suatu sistemnya ini akan seperti apa berdasarkan problem yang sudah kita solvekan. Lalu ada attention to detail, ya kita harus lebih fokus kepada detail-detail kecil yang mungkin setelah kita gali lebih dalam bisa jadi ada resiko-resiko yang mungkin bisa dicegah dengan membangun quality management system yang di-develop atau di-improve. Lalu ada communication skill, of course ini dibutuhkan karena uh, quality ini akan erat gitu berkomunikasi dengan berbagai cross function department yang mana communication skill sangat dibutuhkan di sini dan juga teamwork gitu. Empathic approach. Empathic approach ini adalah bagaimana kita menempatkan diri kita ke dalam point of view seseorang atau point of view department yang sedang kita uh, interaksi gitu. Misalkan produksi, karena kan kalau kita berbicara dengan tentang quality itu erat kaitannya dengan produksi. Yang mana kadang-kadang kita juga harus menempatkan posisi kita berada di dalam point of view dari produksi, misalkan seperti itu. Lalu fokus terhadap quality dan juga konsistensi dan perseverance atau teguh ya. Kalau kita ngomong ketika kita membangun suatu sistem yang baru atau mendevelop suatu sistem yang baru, otomatis kita berbicara tentang konsistensi dan juga teguh atau tidaknya kita menjalankan suatu sistem tersebut gitu. Nah, kalau berbicara tentang hard skill, nah, di sini yang ingin saya bahas pertama adalah hard skill mengenai ISO 9001-2015 tentang quality management system, di mana di sini jelas sekali ketika kita berbicara ISO 9001, ya kerangka atau frameworknya ini terkait dengan quality, sehingga memang apa namanya di dalam ISO 9001-2015 ini kan terdapat guideline atau klausul-klausul yang bisa kita pelajari lebih dalam. Ini pemenuhan apa saja yang harus kita penuhi dalam uh, upaya untuk mendapatkan kualitas yang konsisten gitu. Ya, di dalam ISO 9001-2015 ini pendekatannya juga sama gitu. Kalau kita berbicara tentang quality, ini kan banyak sekali dibahas tentang PDCA cycle gitu ya. 9001-2015 ini juga mencakup dalam PDCA cycle tersebut, klausul-klausulnya. Lalu yang kedua, Six Sigma Tools ya. Bukan karena saya seorang Six Sigma Black Belt, jadi
ini menjadi mandatory tools yang harus dipelajari. Namun di actual saat ini, terutama bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dalam bidang quality, ini 7QC tools ini adalah salah satu skills yang saat ini sudah banyak sekali yang diminta gitu dari sebuah perusahaan gitu. Karena 7QC tools ini sangat membantu sekali untuk teman-teman yang ingin berkarir di quality. Itu untuk analisis data dan sebagainya. Itu sangat membantu sekali. Lalu ada juga Six Sigma Tools tentang FMEA. Nah, ini Failure Mode Effect Analysis yang merupakan salah satu tools untuk mengidentify risk ya, yang membantu teman-teman untuk mengidentify risk, dan biasanya ini sangat-sangat banyak dipakai di dunia manufaktur. Ya, terutama di dalam industri otomotif ini sangat uh, digunakan sekali gitu tools ini. Lalu ada Six Sigma tools lagi, Measurement System Analysis (MSA). Ini juga penting bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia quality, karena MSA ini sudah menjadi standar gitu, standar tools untuk bisa diterapkan di dalam quality gitu. Dan ini juga salah satu tools yang sangat-sangat dipakai sekali di industri otomotif. Lalu berikutnya ada Six Sigma Tools juga, proses capability. Ini juga sangat membantu sekali teman-teman untuk bisa menganalisa kemampuan proses dari suatu mesin atau suatu produk yang dihasilkan dari suatu mesin. Ini sangat membantu sekali. Dan terakhir ada Lean Manufacturing. Ini terkait dengan mudah elimination atau waste elimination. Nah, biasanya waste-nya itu terkait dengan 8 waste yang harus dihindari. Gitu. Nah, ini yang menjadi kunci dari malam ini ya, Pak ya. Lah ya. Karena ya quality ini kan juga mempunyai peran penting di dalam suatu rantai pasok. Nah, kalau kita berbicara dengan supply chain ya, tentang supply chain, di sini kan supply chain ini mulai dari raw material sampai ke konsumen gitu, sampai ke konsumen akhir ya, dari raw material, supplier, manufaktur, distributor, retailer, sehingga sampai ke konsumen. Nah, ketika kita berbicara rantai pasok ini, pastinya di sini peran penting quality itu sangat sangat penting sekali. Nah, kalau saya di sini ingin menyebutkan kira-kira part mana dari rantai pasok ini yang membutuhkan quality? Nah, jawabannya adalah setiap bagian dari rantai pasok ini itu adalah quality memiliki peran penting gitu. Nah, peran pentingnya apa saja di setiap chain-nya, di setiap rantainya? Salah satunya adalah kita mulai dari raw material. Nah, ini merupakan salah satu contohnya ya. Jadi belum tentu semuanya masuk di dalam activity ini gitu, tetapi saya hanya mengambil beberapa contoh ya, dan juga meng-highlight apa sih yang menjadi peran penting quality gitu. Kenapa quality penting di dalam setiap chain-nya di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang raw material, kenapa raw material ini penting gitu, kenapa quality penting, peran quality penting di dalam raw material? Karena untuk memastikan raw material ini memenuhi spesifikasi sebelum produksi dimulai. Gitu. Ya, kalau kita kenal mungkin activity-nya terkait dengan incoming material inspection, lalu juga kita mereview atau meninjau supplier certification, dan juga raw material testing-nya, entah itu di laboratori atau secara visual. Nah, ini salah satu contoh activities-nya di dalam rantai raw materialnya atau bahan baku. Yang kedua adalah rantai supplier. Nah, kenapa quality penting? Karena untuk memastikan konsistensi part atau material yang disuplai oleh supplier. Aktivitiesnya ini bisa terkait dengan supplier audit, lalu penetapan quality agreement dengan supplier, dan juga specification controlnya. Gitu. Lalu rantai yang ketiga adalah terkait dengan manufakturir, di mana quality penting di sini ya, untuk dalam proses product transformation-nya, di mana prevention defect ini lebih ditekankan untuk mencegah major rework ataupun scrap. Nah,
Activitiesnya bisa dalam bentuk proses kontrol, inline inspection, QA system, equipment calibration, audit, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali activitiesnya di sini. Yang saya sebutkan di sini adalah hanya salah satu contohnya. Gitu. Lalu berikutnya distributor. Nah, mengapa di rantai proses ini dibutuhkan? Gitu karena proper handling selama distribusi ini mencegah kerusakan dan juga memelihara integrity produk. Ya, resiko resiko pemalsuan produk dan sebagainya. Jadi di sini sangat penting sekali gitu. Activitiesnya bisa terkait dengan inspection dari packagingnya, storage condition check, FIFO compliance, dan juga termasuk lacak balak atau traceability. Lalu yang berikutnya adalah retailer, chain retailer, di mana quality memainkan peran penting sebagai first point kontak dari experience konsumen. Nah, activity-nya terkait dengan product display check, storage compliance, dan juga expired atau damage check gitu. Jadi dari chain ini atau rantai ini itu konsumen biasanya akan memberikan uh, first point contact lah melalui retailer di sini ya. Lalu yang terakhir adalah chain dari konsumen, di mana konsumen ini merupakan final judge atau produk eh, penentu dari ke kepuasan dari suatu produk gitu. Nah, activitiesnya pasti ada customer feedback yang biasanya disampaikan, lalu komplain analisis, dan kalau dibutuhkan itu product recall atau penarikan produk gitu. Nah, kalau bisa di summary ya, quality ini bukan merupakan suatu departemen atau tindakan. Jadi ini merupakan habit yang mengakar melalui seluruh rantai pasok, mulai dari raw material ke konsumen ya. Dan quality memastikan produk ini aman, efektif, sesuai dan memenuhi persyaratan atau harapan dari konsumen. Gitu. Kalau kita gagal untuk memenuhi produk quality ya di dalam chain yang tadi kita sebutkan, maka ini akan menghasilkan delay, rework, konsumen yang tidak puas, dan juga cost yang tinggi atau cost yang membengkak. Nah, dari saya mungkin sekian teman-teman, sedikit pengenalan tentang quality dan juga apa sih hubungannya quality dengan rantai pasok atau supply chain. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau mungkin bisa memberikan feedbacknya di sini. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Lala ya, Mbak Ya, Lala. oke. Ya, oke. Terima kasih Kak Ros atas penyampaiannya luar biasa. Jadi mungkin saya aja nih mau nanya pertama maksudnya Ya, sebagai seorang yang masih muda. Maksudnya tadi kalau dari Kak Ros kan bilang mungkin ada beberapa yang mau switch career ke QA gitu kan, pastinya kita dengan background yang berbagai macam tadi ada disebutkan nih soft skill yang harus dimiliki kayak seperti problem solving, communication dan lain-lain itu sebenarnya kalau dari Kak Ros sebagai QA profesional itu misalkan kita nge-hire seseorang itu soft skill utama yang harus dipunya itu apa sih gitu? iya. Soft Soft skill skill utamanya sih kalau ya. Kan misalkan mau belum tentu switch, biasanya nih kalau awal mm-mm, punya semuanya gitu. iya. Yang pertama adalah soft skill yang utama yang mungkin saya lupa mention di situ ya Mbak Lala, tetapi yang paling penting adalah kemauan untuk belajar sih. Karena gini,
segala Hmm, sesuatu tuh bisa oke. dipelajari ya. Agility orang juga sangat menentukan kan di dalam hal ini gitu. Yang Mm-mm. pertama Iya. ketika mungkin teman-teman berpikir untuk switch karir ke quality, yang paling pertama adalah kemauan untuk learningnya dulu, itu dulu gitu. Itu adalah hal yang utama untuk kemauan learningnya. Yang kedua adalah agility-nya ya. Karena banyak sekali, nah ini mungkin salah satu experience saya di salah satu perusahaan sebelumnya. Jadi bagi kita itu tidak tabu ketika kita pindah switch karir lah ya dari suatu departemen ke departemen yang lain gitu. Dan ini adalah pengalaman yang juga apa namanya saya sendiri juga alami sebenarnya gitu kan. Dan juga teman-teman yang saya lihat di perusahaan sebelumnya juga alami gitu. Ada salah satu teman saya yang juga sebelumnya berkecimpung di HR gitu kan. Di perusahaan saya yang sebelumnya pertama kali gitu, itu bisa berkecimpung di dunia operations gitu. Karena kita tidak melihat dari sisi, oh experience di operationnya tidak ada atau apa. Tetapi hal yang paling pertama adalah kemauan untuk belajar. Yang kedua agility-nya gitu. Nah, saya sendiri juga punya pengalaman. Dulu saya start karirnya di quality ya. Lalu tiba-tiba di perusahaan kedua, ketika saya masih berkecimpung di quality, tiba-tiba itu saya di mutasi atau dirotasi di proses engineering, ya which is benar-benar terjun ke lapangan di produksi gitu kan, yang saya tidak punya pengalaman apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri untuk mau belajar hal yang baru, dan juga kemampuan untuk agile-nya itu sih. Mungkin Oke, Mbak terima Lala mau kasih. switch karir nanti. Ya, boleh Mbak Lala mau Siapa coba tahu di habis quality. dari penyampaian Kak Ros ini teman-teman semua dapat insight, terus kita pada mau switch karir ke quality, mungkin nanti boleh banget banyak belajar Oke. dan bertanya sama Kak Ros. Oke, Mungkin nanti mungkin yang dari saya dapat tadi Asji. jawabannya adalah lebih ke ini ya Kak, lebih ke kita mau belajar gitu. Berarti dari background manapun, selama diri kita memang mau belajar itu berarti semuanya harusnya bisa ya dipelajari ya? Bisa, sangat bisa. Oke. Ini mungkin saya sharing juga salah satu staff saya di quality saat ini ya, di perusahaan saya saat ini. Dulu pada saat interview, staff saya ini hanya punya pengalaman di desain ya. Jadi lebih ke advertisement, tidak punya background di manufacturing, tidak punya background di quality, tetapi kan kita bisa melihat eh, apakah ada kemauan untuk belajar gitu kan. Terus agility-nya kita lihat, oh apakah memang eh, sosok ini punya agility gitu untuk bisa belajar gitu kan. Dan saya lihat staff calon staff saya pada saat itu yang saya interview, saya lihat ini ada potensi gitu, dan terbukti pada saat ini dia bisa mengikuti untuk bisa belajar gitu, dan bahkan bisa belajar tools-tools yang tadi saya bilang gitu, tools-tools MSA, terus juga proses capability itu bisa belajar, segala sesuatunya bisa dipelajari gitu. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya dengan Kak Rosdiana. Mungkin yang belum bisa open cam bisa tulis dulu di kolom chat. Oke, di sini ada Pak Hendra Novan. Silakan Pak Hendra. Oke, oke, Ini suara saya kayak terdengar dengan jelas ya? ini Ya, kayaknya teman oke. Halo Pak Clear. Hendra. teman teman lama saya ini. Oh Oh, iya. iya Pak. Coba Pak dibuka. Wih, gimana kabarnya Pak Andi? Saya nggak ngeliat nih kalau Pak Andi. Aduh, Sandra. Ya, ya, silakan Mas. Iya, ya. Oke, oke. Terima kasih Kak Ros. Tadi penjelasan tadi cukup menarik. Tadi saya menyoroti perbedaan tadi ya, QA, QC, sama QMS tadi ya. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama adalah di tengah meningkatnya tekanan lead time ya, dan efisiensi pengiriman gitu ya. Bagaimana QA itu memastikan bahwa quality control itu tidak bisa dikompromikan gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah eh, sekarang ini kan memang banyak perusahaan yang mengandalkan 3PL ya, third party logistik gitu ya. Dan ya saling
apa namanya berkaitan. Jadi 3PL divendorin lagi, habis itu divendorin lagi, disapon-sapon terus ya, seperti itu. Bagaimana QA bisa memastikan standar mutu itu bisa tetap terjaga gitu, meskipun aktivitas itu dilakukan oleh eh, pihak ketiga. Mungkin dua itu dulu pertanyaan dari saya. Terus terima kasih. Oke. Yang pertama terkait itu tadi ya Pak, tekanan. Tekanan dari ketika kita bicara lead time dan delivery ya. Dimana Ya mungkin kadang-kadang QC pertanyaannya, Kak Ros, mungkin ya, pertanyaannya apakah quality ini boleh melakukan kompromi? Nah, itu pertanyaan mendasarnya tuh, prinsipnya tuh. iya. Jadi ketika kita berbicara ya kompromi itu bisa dilakukan, tetapi kan ini kan ketika kita berbicara tadi yang saya highlight quality adalah sesuatu yang memenuhi dari ekspektasi customer. Nah, ketika berhadapan dengan situasi yang mungkin pressure-nya besar nih ya, eh, delivery ini udah terdesak sekali gitu, tetapi ada suatu eh, defect lah katakan yang menghambat untuk bisa pengiriman tepat waktu. Nah, of course ini kompromi kadang dibutuhkan gitu, bisa dibutuhkan gitu. Eh, dan tentunya pasti harus melewati ke customer gitu dan ada beberapa hal yang juga ini bisa dieskalasi melalui marketing gitu. Kalau misalkan di dalam struktur organisasinya ada marketing nih yang bisa mengkomunikasikan ke customer. Karena ketika kita berbicara quality, quality ini bisa diterima atau tidak oleh customer. Jadi komprominya bisa dalam bentuk seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang quality system tadi, quality assurance, harusnya berfokusnya adalah lebih bagaimana ini supaya tidak ke depannya tidak terjadi lagi gitu kan. Karena pressure yang diterima ini otomatis akan mempengaruhi secara psikologis untuk ke departemen quality control kan, untuk kadang-kadang aduh daripada kompromi lama ini bablas aja gitu kan. Nah, bagaimana fokusnya adalah bagaimana supaya memastikan bahwa apa namanya sistemnya ini itu tidak memaksa keadaan bahwa quality control harus terus berkompromi. Jadi biasanya akan diambil tindakan untuk bisa mengevaluasi proses secara keseluruhannya dari depan sampai belakang apa nih yang menjadi kendala supaya bisa diimprove gitu. Jadi fokusnya lebih ke situ, Pak. Kira-kira untuk pertanyaan pertama bisa ini Pak bisa diterima atau mungkin butuh ini lagi penjelasan lebih Iya, lanjut? karena memang kita sharing ya, ya Bu ya. Jadi memang Mm, terkadang itu sebagai quality profesional itu agak sedikit dilematis gitu ya. Terutama dari si lead time lah ya. Karena beberapa kali ketika ada pengiriman tuh mesti lead time dan harus ini apalagi kalau trackingnya katakanlah belum siap gitu. mm, Dengan berbagai macam reason lah seperti itu. Nah itu yang terkadang eh tim quality control itu tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya gitu. Yang dia harus mm, ngecek mana produknya sesuai enggak dengan picking list, dengan DO-nya dan sebagainya gitu ya. Nah itu akhirnya ya terkadang bypass. Nah itu yang terkadang ya ini yang menjadi tantangan gitu. Nah, mungkin barangkali ada sedikit sharing pengalaman dari Ibu atau best practice-nya begitu ya. Eh, Ketika dihadapkan dengan semacam itu, apakah ya sudah kita straightforward, kita usia ya harus seperti itu dengan adanya konsekuensi keterlambatan itu adalah bagian dari mm, resiko yang dihadapi, ataukah ya memang dari sisi quality control, karena kan kalau saya lihat dari penjelasan tadi quality control kayaknya kita mencari siapa yang salah gitu ya, tapi kalau QA-nya itu mencegah supaya tidak terjadi kesalahan itu seperti apa gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang karena kalau segalinya itu apa lewat ya customer komplain, nah itu pasti mm. ujung-ujungnya ya ya tim quality juga itu yang jadi sasaran kan begitu ya. Itu. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan di organisasi Bapak nih misalkan ada QA, mungkin dari QA-nya itu bisa step out untuk karena kan kita berbicara kalau QA ini kan kita berbicara tentang sistemnya dari depan sampai belakang gitu. Jadi kalau misalkan memang quality controlnya tidak diberikan waktu yang cukup untuk bisa checking dan sebagainya, ini kan berarti ada sesuatu yang harus diimprove gitu. Apakah timing dari menentukan lead time-nya dari awal proses sampai akhir ini sudah mencakup dari proses checking. Makanya ini bisa melibatkan semua pihak. Tadi kan saya bilang
ketika kita berbicara quality gitu kan, itu responsible semua pihak gitu. Jadi mungkin bisa di review dari prosesnya dari step awal sampai akhir, apakah ini sudah cukup, memang sudah mengcover dari setiap proses dari awal produksi sampai proses checkingnya gitu. Nah, jadi bisa dikaitkan dengan itu tadi Pak gitu. Bisa ya, mungkin bisa didiskusikan dengan tim terkait planning gitu kan, produksi dan kualitinya gitu. Bagaimana menyusun lead time yang memang benar-benar memperkirakan proses awal sampai akhir ini gitu. Itu sih. Oke, oke, Mm. got it, poin. Makasih, Bu. Ya, Yang kedua, pertanyaan kedua tentang apa Pak tadi? Mohon maaf. terkait itu, bagaimana QA itu bisa memastikan standar mutu tetap terjaga, Bu, meskipun Oh, aktivitas itu subcon. dilakukan oleh pihak ketiga gitu. Betul. Oke. Eh, jadi kalau kita berbicara di dalam ISO 9001 2015 terutama ya, yang penting adalah proses approach-nya, risk based thinking. Jadi ketika kita mempunyai planning untuk bisa subcon, which is itu dibenarkan ya, which is nggak ada larangan untuk kita melakukan subcon gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan kita mengidentify semua risk-risk yang bisa atau mungkin terjadi gitu kan. Mulai dari risk apakah risk dari risk quality-nya, terus kalau misalkan Bapak misalkan ada sertifikasi pangan gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat hazard analisisnya apakah ada potensi risk di dalam proses subkon tersebut. Nah, sebelum menentukan bahwa proses subkon yang akan dilakukan, pastinya ini resikonya harus dinilai dulu, dilakukan audit ke proses subkonnya ya proses pihak ketiganya apa saja nih resiko yang bisa mungkin terjadi gitu. Lalu ambil tindakan atau mitigasi untuk mencegah resiko tersebut. Nah, biasanya kalau dari kami nih, dari saya gitu, ketika ada proses subkon, pastinya kita akan melakukan audit dulu untuk melihat apakah si proses subkon ini layak gitu. Ada resiko nggak gitu. Kalaupun ada resiko, nah resiko-resiko ini harus dipaparkan lalu diambil tindakan actionnya oleh pihak subkon dulu sebelum kita benar-benar menerapkan proses subkonnya sendiri. Gitu sih. Ya, Pak. Dan Oke, biasanya kita juga punya agreement ketika kalau misalkan si subkon yang melakukan proses untuk kita. Nah, ada ketentuan bahwa si subkon ini tidak boleh melakukan proses subkon kembali gitu. Jadi harus ada agreement tertulis di antara kedua belah pihak. Begitu sih, Pak. oke, makasih, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, Pak Indra sudah terjawab semuanya ya pertanyaannya. Ya Oke, sudah. selanjutnya ini ada Pak Agus Wahyono. Silakan Pak Agus, mungkin bisa open cam dan langsung saja bertanya dengan Kak Rosdiana. Oke, malam. Teman saya lagi nih yang nanya. Malam Pak Ade, Pak Malam. Tovan. Selamat malam Pak Agus. Oke. Saya lagi relate nih berarti masalah quality dan supply chain ya dikait-kaitkan. Oke, nah mungkin saya bertanya lebih ke agak teknis ya Bu. Pertama, bagaimana kita menentukan sampling size dan frekuensi atas suatu service atau jasa dari katakanlah third party logistik gitu loh, yang melakukan transportasi di area kita, yang melakukan proses warehouse di area kita, untuk memastikan bahwa quality levelnya itu memang sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau di manufacturing mungkin dengan MSA, dengan GIS RNR, kemudian kita ada control plan di sana agak lebih terukur gitu untuk melihat bagaimana membuat size, sampling, dan juga frekuensi inspection untuk menangkap semua kemungkinan fail yang terjadi gitu ya. Cuman kalau di jasa mungkin minta masukannya seperti apa cara membuat sampling size dan frekuensinya. Itu yang ingin saya tanyakan. Terus mungkin saya sedikit view saya terkait yang ditanyakan Mas Hendra Novan tadi ya. Karena saya juga pernah di quality dan juga di supply chain. Jadi selama ini kalau saya di industri manufacturing, mostly pembuatan PFMIE, kemudian control plan,
kemudian inspection standard, operation standard, itu fokus kepada quality of product saja. Jadi bagaimana produk itu diterima dalam kualitas yang baik gitu. Tapi secara supply chain jarang ada perusahaan yang mendevelop logistik FMEA atau supply chain FMEA. Itu juga hampir sama pendekatannya dengan quality atau proses PFMEA, tapi fokus kepada supply chain dan logistik. Dan selama ini hanya dari beberapa perusahaan yang saya lewati, hanya satu perusahaan yang pernah membuat itu. Jadi selain membuat PFMEA dari proses, mereka juga membuat PFMEA untuk logistik physical flow. Jadi material sejak datang bagaimana kemungkinan kegagalannya, kemungkinan keterlambatan, kemungkinan kesalahan surat jalan, kemungkinan kesalahan packing dari supplier, dan bagaimana proses kontrolnya sampai inspeksinya hingga nanti pada saat delivery transport itu juga membuat PFMEA dari logistik untuk delivery ke customer. Dan itu sangat powerful Pak Hendra terkait dengan bagaimana kontrol quality of service dari logistik item. Karena supply chain sebegitu luasnya, yang dikontrol biasanya pergerakan fisik materialnya adalah di logistiknya. Dan di situ dibuat potensial failure mode and effect analysis untuk proses logistik. Itu sangat membantu setahu saya. Tapi selama ini terus terang tidak banyak yang mendevelop itu. Hanya dari sekian banyak perusahaan, hanya satu yang pernah saya lihat membuat logistik FMEA, failure mode and effect analysis, kemudian membuat kontrol plan-nya, kemudian membuat bagaimana detection-nya. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu Ros. Iya, ya, Masih. terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, tertarik. Saya ini sekali menarik sekali gitu untuk poin yang kedua tadi sharingnya ya. Saya setuju. Nah, PFMEA ini adalah memang tools yang powerful sekali ya, dan merupakan salah satu tools yang dipakai untuk risk identification ya. Jadi memang benar dari Pak Agus, mungkin PFMEA ini ya kalau kita bisa bilang nggak hanya bisa diaplikasikan di dalam manufacturing gitu, bisa di uh, semua jenis industri ya, mau itu manufacturing, mau jasa gitu, pastinya akan kepake sekali gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk tools untuk risk identification ya. Selain yang lainnya mungkin ada risk matrix dan sebagainya. Dan saya setuju sekali. Kalau memang bisa diaplikasikan di setiap katakan yang tadi 3PL itu bisa dilakukan gitu karena akan sangat membantu sekali. Nah, terkait dengan yang pertanyaan pertama Pak Agus, bisa dijabarkan kembali apakah kegiatan di 3PL ini katakan kita storage nih ya, yang tadi Bapak maksud adalah sampling inspection-nya ini apakah sampling inspection untuk produknya di akhir atau bagaimana Pak maksudnya Pak? Let's say misalnya kita punya supplier, tadi kita membuat PFMEA keterlambatan kedatangan misalnya keterlambatan kedatangan supplier gitu ya. Tapi kalau kita ngomong keterlambatan, kan apakah 100% kita akan cek sampling kedatangannya atau hanya di level tertentu sampling dan frekuensinya, itu yang kadang belum ditetapkan kalau secara jasa. Bukan terhadap produknya ya, bukan terhadap, kalau secara produknya, kualitas produknya itu sudah ditentukan sama quality. Mereka pada saat kedatangan per 100.000 misalnya, di samplingnya setiap kedatangan di sampling di awal berapa, di tengah berapa, di akhir berapa gitu, itu sudah ditentukan sama quality. Tapi secara jasa atau quality of service-nya itu misalnya seperti apa sih, misalnya contoh yang paling simpel, kondisi ban yang botak misalnya, kondisi ban yang gundul gitu. Apakah itu kapan sih kita harus melakukan inspection dari truknya si transporter itu? Apakah 100%? Apakah sampling? Kalaupun sampling, seberapa size-nya gitu? Itu cara penentuannya seperti apa gitu? Bukan ke produknya ya, tapi lebih ke jasanya. Jasanya ya. Nah. Oke.
Jadi eh kalau misalkan di dalam servis ini ya, yang pertama mungkin yang bisa dilakukan setiap kali pada saat tracking dan sebagainya, kalau di sepengalaman saya itu kita punya form inspection untuk checklist kendaraan. Nah, poin-poin yang terkait dengan quality misalkan kebocoran dari armada, terus juga kebersihan karena kebetulan produk kami terkait dengan keamanan pangan ya Pak ya. Jadi poin-poin yang beresiko terhadap kualitas produknya itu dimasukkan di form checklist kendaraan setiap kali tracking ya atau setiap kali penerimaan gitu juga itu dilakukan gitu. Jadi itu hal yang mandatori ketika setiap delivery loading unloading itu mandatori dilakukan. Nah, kalau berbicara tentang service tentang si jasa dari 3PL ini mungkin yang bisa dilakukan adalah ada salah satu tools di dalam Six Sigma, itu kita bisa ukur Sigma levelnya nanti. Nah, kita bisa kategorikan defect opportunitiesnya apa aja. Misalkan terlambat tadi jasanya ya, atau misalkan ada kebocoran atau apa. Nah, itu dihitung sebagai defect gitu. Nah, nanti kita akan bisa hitung eh, DPM-nya, defect per million-nya, lalu defect per million opportunities-nya, lalu nanti bisa di konversi menjadi sigma level gitu. Jadi bisa kalau misalkan mau pakai mengukur dari apa namanya level ininya, level dari kualitas dari si 3PL-nya itu gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan dari itu tadi gitu. Nah, cuman untuk yang checklist kendaraan itu wajib karena hal yang ini ya mandatori lah ketika kita berbicara kualitas untuk loading, unloading. Nah, kondisi armadanya memang harus benar-benar untuk memonitoring kondisi armadanya secara kualitas. Gitu sih. Oke. Artinya kita lakukan 100% checking dulu. Nanti setelah tahu capacity proses dan kapabilitas, baru kita mau menurunkan levelnya oh tidak 100% akan seperti apa gitu ya Bu ya. Iya, bisa. Apa? Jadi dari Hasilnya kan bisa dimonitor juga, oh sigma levelnya jadi berapa gitu. Defect-nya yang sebelumnya berapa sigma levelnya, apakah seiring waktu nanti menjadi lebih baik atau bagaimana. Itu bisa ya. harusnya. Oke, Gitu. terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Oke. Oke, Pak Haji, ini sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena ini kita boleh take a picture dulu ya, sama-sama ya. Oh iya, yuk, yuk. Yang bisa on cam yuk. Oke, yang selanjutnya udah ada yang mengantri nih Pak Haji. Ya. Untuk Kak Rosdiana, pertanyaan selanjutnya dari Pak Iqbal. Ya, silahkan Pak Iqbal. Halo, masih di unmute Pak mikrofonnya. Ya, Oke, oke. selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, Malam. malam. Mohon maaf ini kalau berisik karena lagi di luar Bapak Ibu. Enggak apa-apa, jelas. Pak, jelas banget suaranya ini Pak. Clear. Oke. Sebelumnya izin bertanya Bapak Ibu, Karos sebagai pengisi materi, untuk saat ini di perusahaan saya belum menerapkan ISO 9001. Kebetulan perusahaan saya ini ada di industri makanan dan minuman di mana itu quality sangat diutamakan untuk pengecekan bahan baku makanan. Yang ingin saya tanyakan, pertama, apakah ideal jika untuk perusahaan makanan dan minuman ini tidak menerapkan manajemen mutu ISO 9001? Kemudian resikonya seperti apa jika tidak menerapkan ISO 9001? Kemudian yang kedua, pada saat ini penerapan QC di gudang saya itu hanya berdasarkan nomor batch pada kemasan di bagian dalam
kemudian expired date yang akan disesuaikan di label karton bagian luar. Apakah ideal seperti itu? Seperti itu. Kemudian jika memang tidak ideal, apakah disarankan untuk pengecekan kualitas bahan makanan setiap kali kedatangan? Cukup mungkin pertanyaan dari saya. Mas Iqbal mungkin boleh tahu industrinya makanan ini berarti makanan uh, snack Jadi gitu atau bagaimana? bukan. Jadi saya Mm-mm, sekarang tuh bekerja di Mixu Indonesia, Bapak Ibu. mm-mm. Di Mixu Oh, Indonesia, jadi kita tuh bahan baku untuk es krim, tea, kemudian selai dan lain-lain itu kita impor dari China. mm. Nah, jadi dengan level kedatangan itu setiap hari hampir datang 20 kontainer, Bu. Jadi untuk pengecekan QC kan tidak mungkin ya kita harus pengecekan bahan makanan dari laboratorium dan lain-lain. Jadi kita hanya pengecekan di nomor batch, terus production date, kemudian expired date dari packaging di dalam, packaging bahan bakunya, kemudian dari kartonnya. Jadi hanya pengecekan hanya sebatas itu, Bu. Oke. Kalau mungkin saya boleh sarankan, selain ISO 9001 2015, ini kan kalau ISO 9001 2015 ini berfokusnya lebih kepada quality ya Mas ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang pangan, itu skema sertifikasinya adalah ISO 22000 2018. Jadi lebih kompleks lagi kalau bisa sertifikasi FSSC versi 6 2023 kalau sekarang. Nah, kalau kita berbicara tentang keamanan pangan itu lebih kompleks lagi gitu. Nggak hanya poinnya berbicara tentang quality, tetapi bagaimana apa namanya produk yang dihasilkan itu bisa benar-benar aman gitu dengan konsumen. Karena ketika berbicara tentang makanan, resikonya ini ada banyak macamnya gitu. Nggak hanya tentang food safety, tapi juga ada tentang food fraud dan juga ada food defense. Karena ada banyak eh, kejadian atau sejarah gitu kan ketika berbicara tentang industri makanan ada resiko keracunan makanan, manajemen alergen kan. Kalau orang sekarang ini kan banyak sekali yang dia imunnya ini lebih rentan ya. Jadi terhadap bahan-bahan makanan tertentu itu alergi gitu. Contoh misalkan kacang gitu, kacang-kacangan, terus juga seafood, terus juga susu. Bisa jadi kan ada orang-orang yang alergi terhadap susu gitu. Jadi skema sertifikasinya atau skema ISO-nya ini akan berbeda dengan 9001. Nah, kalau 9001 fokusnya hanya ke mutu yang kaitan atau mutu atau kualitas yang berkaitan dengan konsumen. Tetapi kalau FSSC 22000 atau ISO 22000 itu juga berfokus terhadap keamanan pangannya gitu. Jadi nggak hanya 9001 juga tetapi 22000 ini juga penting. Nah, di 22000 ini nanti itu akan erat dengan GMP practice-nya bagaimana supaya kita mencegah tidak terjadi kontaminasi terhadap produknya. Misalkan dari tangan kita nih ada kotor gitu kan, lalu mengkontaminasi produk gitu, bakteri atau apa gitu bisa terkontaminasi silang gitu. Atau misalkan kalau kita ngomong orang makan gitu kan, bagaimana caranya kita mencegah kontaminasi fisik, misalkan bahan-bahan yang brittle atau pecahan-pecahan itu jangan sampai mengkontaminasi ke produk. Nah, itu kita berbicara keamanan pangan gitu. Itu sih Mas. Jadi nggak hanya 9001, tapi juga FSSC 22000 dan kalau kita ngomong sertifikasi FSSC 22000 pastinya akan tersertifikasi juga ISO 22000 itu. Jadi kalau lebih memilih prioritas itu kalau saya sih itu lebih ke FSSC 22000 atau ISO 22000 gitu. Atau setidaknya GMP-nya, GMP practice-nya itu. Mungkin sedikit menjawab atau ada yang mau ditanyakan kembali? Udah cukup, Bu. Hmm, Cukup menjawab. Terima kasih ya, Bu. sama-sama, Mas Iqbal. Oke, terima kasih Mas Iqbal dan Kak Rosdiana. Mungkin ini ada pertanyaan tambahan nih dari saya. Tadi kan udah banyak tuh yang nanya uh, tentang QA di berkaitan
dengan mutu dan lain sebagainya di supply chain, ada yang tadi di logistik gitu. Kalau dari saya sih lebih ke pertanyaan umum ya Bu. Mungkin peran QA di supply chain yang masih sering diabaikan oleh perusahaan sendiri itu apa sih kalau dari pengalaman Ibu? Kalau sepengalaman saya ya, peran QA yang ini ya, Ya, yang masih sering kayak diabaikan begitu. mm-mm. Mungkin lebih karena kan di dalam QA ini QC ini kan adalah bagian dari QA juga ya, gitu kan. Mm. Ketika kita berbicara tentang quality control gitu. Nah, kadang-kadang mungkin yang sering diabaikan di dalam rantai pasok sini adalah bagaimana ya itu tadi mungkin ini juga tantangan dari Pak siapa tadi yang bilang ketika ada pressure gitu di terkait dengan lead time gitu delivery udah mepet gitu kan. Nah, yang sering diabaikan adalah yaitu tadi apa namanya proses secara keseluruhannya dari awal sampai akhir itu tidak memperhitungkan gitu, tidak memperhitungkan untuk proses quality checkingnya gitu. Itu sih yang lebih bisa sering terjadi ya gitu. Nah, sementara kan proses eh, quality checking ini kan juga membantu untuk memastikan bahwa eh, rantai pasok ini siklusnya itu bisa lancar gitu. Kita ngomong quality checking ini nggak hanya quality checking akhir ya, tetapi juga quality checking awalnya, incoming checknya ketika kita menerima raw material. Karena raw material ini juga kan perlu kita pastikan untuk dijaga konsistensinya. Nah, kalau dalam Six Sigma ketika kita berbicara input variabel itu sangat menentukan output variabelnya. Kalau semakin banyak variasi inputnya, maka outputnya juga akan banyak, semakin banyak variasinya. Yang kalau kita berbicara output variasinya semakin besar, maka resiko untuk defectnya itu akan lebih tinggi gitu. Jadi ya itu tadi sih apa yang diabaikan yang mungkin sepengalaman saya adalah quality checkingnya yang mungkin harus diberi time spare lah supaya kita bisa membantu untuk memastikan uh, quality-nya itu konsisten gitu di setiap jalur rantai pasokannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mbak Wastika, mungkin bisa open cam ya? Langsung aja. Selamat malam. Terima kasih. Iya. Oh, ini Selamat Mas, ini ternyata malam. Mas ya, Mas Mas, Mbak. Waskita Oh, berarti ya, Mas Iya, Wastika. Wastika. maaf. Oh, Mas ya, mohon maaf. saya, Eh, saya kira perempuan. Selamat Oke, langsung aja malam. sih. Mas. Oke, Bu, saya mau nanya dong gitu kan di gudang saya gitu. Belum ada eh, di raw materialnya itu belum ada khusus penyimpanan untuk semikal gitu. Selama ini sih memang ada izin dari kualitinya gitu kan dipisah di lokasi tertentu gitu, tapi posisinya masih berdekatan gitu dengan material yang lain gitu dari sisi quality gitu. Sebenarnya saya pengen tahu banyak gitu. Takutnya ini karena raw material tiba-tiba mau dipakai gitu, justru nggak bisa dipakai gitu. Jadi saya mau tahu contoh-contoh yang dipisah gitu. Raw material itu terutama kan untuk barang semikal yang berbau menyengat gitu. Bisa tolong Ibu contohkan biar eh, apa namanya wawasan saya mungkin bertambah begitu untuk tentang kualitas. Terima kasih Bu Roslian. Oke, eh, mungkin kalau dari saya begini Pak, ketika kita berbicara suatu bahan, itu pasti akan ada dokumen MSDS-nya, Material Safety Data Sheet-nya. Nah, hal yang perlu dilihat ketika ada suatu material, maka storage-nya kan pasti perlu ada requirement khusus ya. Nah, biasanya storage-nya atau penyimpanannya itu akan dijelaskan di dalam MSDS ini. Nah, MSDS ini penting untuk diketahui oleh tim quality, tim apa namanya safety, dan juga yang ketiga adalah usernya sendiri
gitu. Nah, kalau dalam konteks yang material yang tadi Bapak sampaikan, mungkin materialnya disimpan di gudang, maka orang-orang yang harus tahu, harus mereview ini adalah quality, safety, dan juga tim gudangnya sendiri gitu. Kenapa quality penting? Karena di dalam MSDS ini akan dijabarkan storage yang idealnya penyimpanannya itu di suhu berapa, di relatif humidity berapa, dengan shelf life-nya itu biasanya akan dijabarkan di MSDS. Shelf life-nya berapa lama? Either itu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan biasanya dijabarkan di situ. Karena shelf life ini kan memberikan karakteristik terbaik dia dipakai itu berapa lama gitu. Kalau misalkan shelf life-nya lewat, berarti kan karakteristiknya mengalami degradasi dari material tersebut. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh quality. Yang kedua, dari sisi safety, kenapa saya bilang? Karena ketika kita berbicara material tertentu, bisa jadi kan ada kontak, terjadi insiden dan sebagainya. Nah, ini memerlukan apa namanya penanganan kan. Let's say yang tadi chemical kan, ketika kontak dengan manusia berarti kan penanganannya apa yang harus dilakukan gitu ketika terjadi kontak. Nah, yang dalam konteks ini material tadi ya, chemical, berarti gudangnya ini harus mengetahui untuk bisa memonitor bahwa storage-nya sudah ideal untuk menyimpan raw material tersebut gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi ketika material ini diterima atau pertama kali diterima, perlu dilakukan review. Storage-nya ini harus sesuai dengan yang ada di MSDS, berapa ininya, lalu penyimpanannya ini harus dimonitor apakah memang suhu atau kondisi penyimpanannya sudah sesuai dengan yang direkomendasikan. Jadi itu sih Pak yang harus dilakukan gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Oke, Mas Wastika, Mas gimana Wastika, gimana? jawabannya? Atau masih kurang jelas jawabannya? Apakah sudah jelas? Oh, sepertinya ini sudah tidak ada di meeting Zoom ya Pak Aji ya? Mas Wastika mungkin Ya, sepertinya internet terputus ya. problem, iya Terputus ya. terputus. Oh, Oh. Iya, oke. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin atau mungkin di luar QA mengenai quality control juga boleh. Tadi mengenai QMS juga ada, mungkin teman-teman yang lain bisa tanya. Jadi nggak hanya lingkupnya mengenai QA aja, seperti itu. Saya ada pertanyaan. Halo? Ya, ada? Sorry. Ya, Halo, boleh Oh ya, izin silakan. bertanya? Silakan Ya, Pak Ince ya. Pak siapa ini? Oh, Pak Pak. Ince. Ya, silakan Pak. Oke, silakan Pak ya, Ince. selamat malam semua. Terima kasih Malam. atas kesempatannya, Bapak Ibu, Kak Ros khususnya. Izin bertanya terkait dengan supply chain di area hubungannya quality assurance dengan supply chain khususnya di area purchasing, Bu, Kak Ros ya. Nah, kita kan tahu bahwa salah satu fungsinya purchasing itu adalah pengadaan bahan baku ya, raw material. Nah, hubungannya dengan quality assurance ketika sebuah bahan baku itu memasuki masa expire date ya. Nah, apakah mungkin atau kira-kira saran dari Kak Ros bagaimana mengantisipasi atau menangani kondisi bahan baku yang expired gitu ya? Karena kan kita tahu kalau kita pelaku bisnis, pelaku usaha tentunya selalu mengharapkan adanya masa perpanjangan gitu ya. Karena kan sayang ya kalau dibuang gitu, apalagi MOQ-nya besar tapi penggunanya kecil-kecil gitu. Nah, dari pengalaman Kak Ros sejauh ini kira-kira seperti apa treatmentnya gitu ya? Dan bagaimana komunikasinya dengan pihak purchasing agar meyakinkan purchasing bisa membantu mengkomunikasikan kepada supplier. Karena kan pada pada
realnya itu supplier pasti tidak mau bahan bakunya diperpanjang expired date-nya gitu ya, karena akan mengurangi turunnya PO gitu ya. Tapi di satu sisi perusahaan berharap itu bisa diperpanjang karena jumlahnya masih banyak gitu dan secara fisikal masih oke gitu. Nah itu kira-kira seperti apa ya penanganannya Kak Ros? Mohon informasinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mohon Inca. maaf. Kalau boleh tahu produk Bapak sendiri ini raw materialnya terkait food atau bagaimana Pak? Kosmetik Kak Ros. Oh, kosmetik. Iya. Oke. Ini mungkin saya share experience saya ya di beberapa perusahaan terkait dengan uh, expired date ya Pak ya. Jadi Iya. di perusahaan saya saat ini juga itu saya juga mendevelop satu sistem terkait dengan extension dari expired date ya Pak ya. Nah, sebenarnya hal yang dilakukan adalah pertama itu mengkomunikasikan dengan supplier berapa lama sih masa yang pertama expired date-nya, yang kedua apakah ada chance atau opportunity untuk bisa di-extend masa ininya, masa expired-nya dengan kondisi penyimpanan atau kondisi storage yang memang sesuai gitu. Jadi biasanya dari supplier itu akan memberikan suatu penjelasan detail. Misalkan dia kalau di kita istilahnya BUBD ya Pak ya. Jadi dia tidak menentukan expired date tapi best use before date-nya. Jadi karakteristik the best-nya dipakai itu dalam masa berapa lama. Misalkan dia menentukan BUBD-nya 1 tahun. Maka apakah ada kesempatan untuk BUBD-nya bisa di-extend? Nah, biasanya kita perlu mengkomunikasikan ke suppliernya. Ini ada chance nggak untuk bisa di-extend? Oh bisa, misalkan dari suppliernya, dalam kasus saya, experience saya dari si suppliernya bisa menjamin bahwa ini bisa di-extend sampai 2 tahun dengan syarat storage-nya seperti ini, gitu. Nah, dari kita, dari tim quality itu melakukan studi, kemudian melakukan studi, kalau melewati BUBD-nya 1 tahun, maka kita akan coba untuk extend dengan syarat harus dilakukan rechecking ulang secara komprehensif kepada material tersebut. Jadi kalau misalkan ketika datang kita biasanya ceknya ini A, B, C, D ya. Lalu 1 tahun, setelah 1 tahun ternyata masih ada sisa, maka ini perlu dilakukan recheck lagi secara komprehensif. Ya, A, B, C, D, terus juga cek resikonya apa misalkan. Contoh misalkan di dunia packaging saya, resikonya kan biasanya terkait warna kalau kita berbicara kertas. Nah, kalau terkait warna berarti A, B, C, D-nya ini testingnya plus ada mitigasi untuk yang kalau warna dia degradasi, maka ini harus diaplikasikan ke tintanya langsung. Apakah ini masih bisa mencapai warna yang diinginkan. Jadi ada plus-plus testingnya untuk mencegah atau sebagai mitigasi dari resiko yang mungkin terjadi. Gitu. Jadi praktek untuk extension BUBD itu normal dilakukan dan sepengalaman saya 2-3 perusahaan yang saya bekerja sebelumnya juga melakukan itu gitu kan. Namun dengan sistem yang lebih apa namanya komprehensif untuk testingnya untuk memitigasi resiko-resiko kualitinya gitu sih. Artinya proses ini penambahan parameter testing di luar dari parameter testing yang ada di COA itu dimungkinkan ya Bu? Walaupun itu sebenarnya nggak di request ya, nggak dipersyaratkan gitu loh oleh si siapa namanya, oleh si prinsipal, karena kan prinsipal pasti menetapkan parameter testing yang ada di COA itu adalah itulah yang minimal harus dilakukan gitu. Iya, minimal yang dilakukan adalah minimal yang pertama kali ketika kita menerima barang itu kan kita cek. Nah minimal itu harus dilakukan plus mitigasi dari resiko-resiko lainnya. Kalau ada testing tambahan yang bisa ada resiko yang lain, nah itu ditambahkan gitu. Jadi minimumnya itu sesuai dengan checking normal biasanya gitu. Tetapi sekali
sekali lagi ini harus melibatkan Ya, supplier ya Pak ya, untuk mendiskusikan apakah ini ada chance atau opportunity untuk bisa di-extend BUBD-nya gitu, dengan persyaratan apa gitu yang harus dipenuhi oke. gitu. Oke. Nanti Karos. Thank you, thank you. Terima kasih Sama-sama Pak. informasinya. Selamat malam. Oke, selanjutnya tadi dari Pak Aje nih ada mau tanya. Silakan Pak Aje. yang lain dulu deh kalau ada nggak? Ya, ini teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk Kak Ya, Rosdiana langsung aja. sebelum ke Pak Aje? Pak Aje terakhir aja ya berarti ya. Ya, ini di chat ada nggak? Di chat itu kalau saya cek Oh, ini dari Mas Zaid malah menjawab pertanyaan nggak dari ada, Pak nggak ada Iqbal. pertanyaan ini. Ya, Iya, bahkan ya, tapi Mas Zaidnya udah live ya? Oh, ada tuh. kayak belum Ya, ada, langsung aja. ya, kalau pertanyaan saya sih ini sih dari slide tadi nih, Kak Ros. Kan ada hard skill yang kelihatannya serem banget ya. Eh, apa ya pokoknya kita harus menguasai semua lah. Ya itu elemennya kan banyak banget tuh. Ya terutama yang Sigma Sigma itu, terus ada Lean Manufacturing, terus ada ISO-nya juga gitu ya. Nah itu ketika hard skill itu kita perlukan untuk profesi ini, di mana Kak Ros kita mempelajari itu? Apakah kita harus mempelajarinya melalui formal gitu ya? Apakah atau ada yang lain? Ya ini mungkin agak ini ya, mungkin dijelaskan aja sekilas gitu ya. Beberapa hal itu kita harus mendapatkan dari mana nih? Karena kelihatannya beberapa itu sertifikasi gitu ya. Nah, boleh dijelasin nggak? Karena saya udah mulai Iya. agak-agak tertarik nih dengan dunia QA nih kayaknya nih. Wah, bisa switch karir ya Pak habis ini ya Pak ya. Iya, siapa tahu, ya kan? Iya, gimana tuh Kak Ros? Oke, jadi Pak Aji sebenarnya di hard skill itu, kalau saya bisa bilang mungkin bukan sesuatu hal yang mandatori, tetapi trennya saat ini itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, package yang bagus sekali ketika teman-teman mau berpikir untuk karirnya ke quality gitu. Ya. Dan bagaimana bisa mendapatkan hmm, apa namanya hard skill itu tadi tentunya Boleh ya dibuka dengan lagi itunya, boleh. PPT-nya nggak, Kak Ros, biar kita sambil bahas itu sambil kita lihat PPT-nya karena jujur saya waktu lihat itu, waduh, ini serem sekali kalau mau switch karir ke sini. Wah, sebenarnya tidak serem sih. Tidak seseram Eh, yang dibayangkan. Oke. Nah, itu kan Iya. ada ISO 9001 2015 QMS gitu kan ya. Ada Six Sigma Tools, ada oh ya failure mode effect gitu kan. Oh, ini kebanyakan yang kita harus kuasai ini Six Sigma ya sebenarnya ya. Iya, jadi Mm-mm. sebenarnya sih eh nggak mesti kadang-kadang mungkin eh, ketika suatu perusahaan posting lowongan ya, Pak ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya nggak yang spesifik menyebutkan Six Sigma, walaupun ada beberapa ya, tetapi yang sering umum itu adalah 7QC tools. Ya, Seven yang QC sering Tools, umum oke. Oke. ketika kita teman-teman di quality itu 7QC tools ini isinya kayak checklist, fishbone, terus juga Pareto gitu kan, histogram, scatter, flowchart dan control chart gitu. Jadi ini hal yang sudah hampir sangat umum gitu dicari di suatu perusahaan ketika ada job posting mengenai quality ya. Nah, mungkin sebelum ke sini Six Sigma di ISO, kalau saya jelaskan tentang ISO 9001 dulu ya Pak ya, karena ini Ya, ya. basicnya sekali untuk teman-teman yang mau berkarir di quality. Nah, ISO 9001 2015 ini adalah kurang lebih guideline untuk quality management system ya Pak. Bagaimana penerapan quality management yang baik seperti apa. Dan di dalam ISO 9001 2015 ini ada 10 klausul yang menjelaskan apa namanya guideline itu tadi gitu. Dan bagaimana bisa mendapatkannya? Tentunya melalui formal training gitu. Untuk ISO 9001 2015 harus Itu ada formal formal training. training yang apa?
apa namanya, ada ujiannya, kemudian kita tersertifikasi atau enggak? Betul. Oh gitu ya, jadi ada Iya. sertifikasinya ya untuk ISO Mm. 9001 2015 ini. Oke, Iya. oke. Biasanya package-nya juga dengan internal auditor gitu. Package-nya bagaimana Hmm. caranya internal auditing gitu. Ya. Nah, biasanya sertifikasinya akan jadi satu gitu. Dan banyak sekali lembaga-lembaga training yang apa namanya menawarkan jasa ini ya, terutama juga biasanya dijadikan satu package integrated management system ISO 9001, 14001 dan 45001. Biasanya itu satu Ya. paket. By the way, kita pernah ngadain Nah, webinar untuk itu, untuk iya 3 betul Pak. IMS itu tadi, ya. Iya, banyak banget yang ngasih gimana caranya mengaudit gitu kan. Karena kalau kita berbicara tentang sistem ini, kembali lagi kan internal auditingnya ini sangat diperlukan kan untuk memonitor pelaksanaan manajemen sistem ini gitu. Nah, kalau berbicara yang ini 7QC Tools, FMEA, MSA, Process Capability, ini tools-tools yang sangat diperlukan ketika kita eh, berkarir di quality karena apa ya? Ya memang nggak mandatory to have, tapi kalau teman-teman bisa menguasai ini, itu biasanya sangat-sangat dicari sekali gitu sama perusahaan gitu. Karena untuk seorang quality ketika dia bisa data analisis gitu kan dan bisa menganalisa suatu data yang kan kalau di proses atau di quality hanya checklist, tapi kalau data itu bisa di present sehingga kita bisa melihat gambaran besarnya seperti apa. Ya, gambaran besar seperti apa sehingga bisa dilakukan action improvement berdasarkan data tersebut. Ini menjadi poin plus banget gitu, portofolio yang bagus sekali untuk seorang quality. Makanya untuk orang-orang quality yang dia bisa menguasai 7QC tool, FMEA, MSA, proses capability itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, bagaimana ini bisa mendapatkan skill-skill ini? Itu biasanya ada lembaga training juga yang memberikan package-package sendiri gitu, 7QC Tools, terus package sendiri untuk FMEA, MSA, proses capability itu ada tersendirinya. Tetapi kalau ingin dapat semuanya secara menyeluruh, karena terus terang ini memang secara apa ya, tools-tools ini sifatnya statistical sekali, sehingga kadang-kadang membuat bingung gitu untuk menerjemahkan hasil analisisnya gitu. Nah, tools-tools ini itu biasanya disupport, dibantu dengan penggunaan software statistical. Ya, kalau teman-teman biasa dengar Minitab software, terus juga STTPS. Nah, itu adalah tools software yang bisa membantu untuk menganalisa atau memakai tools-tools ini gitu. Nah, kalau pengen belajar secara keseluruhannya, itu bisa mengambil package Six Sigma. Belajar tentang Six Sigma. Mulai dari white belt, yellow belt, green belt, sampai ke black belt. Bahkan sampai ada master black beltnya. Nah, sertifikasinya ya bisa dilakukan, ya bisa diambil dari badan-badan lembaga training karena untuk Six Sigma ini sebenarnya tidak ada badan yang ditunjuk khusus gitu untuk ini. Tapi memang lebih baik adalah badan-badan yang memang sudah terintegrasi dengan ASQ, American ini apa namanya yang quality gitu. Nah, kalau Lean juga sama. Lean ini udah banyak sekali, banyak banget yang lembaga-lembaga training yang memberikan tentang Lean manufacturing. Intinya tentang waste elimination sih. Itu sih, Pak. Oke. Nah, kalau pertanyaan saya berikutnya, kalau misalnya nih ISCE mengadakan webinar mengenai salah satu dari sini, nah kita bisa kerja sama-sama Kak Ros ya untuk jadi Iya, Pak. pembicaranya. Kalau boleh, Nah, sangat-sangat boleh ya. sekali, Pak. Arah pertanyaan saya ke situ sebenarnya. Bisa, Pak. Ya. Ya, kalau saya sih lebih menekankan memang cari yang bisa kasih training untuk bisa aplikasinya langsung gitu. Bisa di Minitab softwarenya karena Hmm. selain bikin bingung,
karena statistik banget gitu kan. Nah, kalau tidak bisa menginterpretasikan di dalam softwarenya, terus membaca hasil analisisnya itu akan sangat sulit sekali. Jadi memang harus ada coachingnya seperti apa. Oke, 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 oke. Oke. Ini yang baru masuk ini ada Omega nih, Mbak Omega ya? Halo malam, Mbak Omega. Halo, bukan kayaknya. Halo, Nah, bener sorry dia. sambil di jalan ya. Oh, kok baru join, sis? Ya, Mau nanya baru nggak? join ya. Mau nanya nggak? Lanjut silahkan. Oke, Silahkan oke, lanjut oke. dulu. Ya, 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 ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ya, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada mungkin saya mau nanya lagi nih, Pak Aji, satu Ya, terakhir mungkin ya. ya. Menurut Kak Ros, kalau tadi kan saya dengar mengenai quality itu ada terkait pengecekan dari awal hingga akhir ke konsumen. Nah, kalau menurut Kak Ros itu gimana cara perusahaan menginternalisasi em, quality ini sebagai kebiasaan, bukan hanya prosedur. Jadi kan kalau ngecek dan lain-lain itu kan mungkin prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Nah, bagaimana menjadikan hal ini tuh sebagai kebiasaan gitu, bukan hanya prosedur gitu. Ya, itu poin yang menarik sih, pertanyaan yang menarik Mbak Lala. Jadi untuk bisa menemukan quality culture ini ya, yang paling penting adalah komitmen dari top manajemen puncaknya ya. Ketika kita berbicara untuk karena kan quality seringnya dianggap menghambat ya, sering dianggap menghambat. Tetapi sebenarnya kalau misalkan quality ini bisa tumbuh culture-nya benar-benar gitu di sebuah perusahaan, itu akan benefitnya akan luar biasa. Nah, sebenarnya hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan quality culture ini ya. Nah, menumbuhkannya itu seperti apa caranya? Melalui wadah atau inilah ya, semacam wadah untuk bisa setiap orang ini bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau misalkan di dunia continuous improvement itu biasanya disebut dengan suggestion system ya. Kan ada dua nih tipikal untuk apa namanya, wadah continuous improvement ini, bottom to top atau top to bottom gitu sifatnya. Nah, ada jadi kalau kalau top to bottom to topnya itu ada yang namanya QCC, terus ada yang namanya suggestion system gitu kan, yang ini bisa membantu untuk quality itu tumbuh gitu, quality culture itu tumbuh gitu di dalam suatu organisasi. Nah, ada juga yang dia levelnya top to bottom. Nah, top to bottom ini berarti kan targetnya company ini apa ya, dari top itu menurunkan cascade ininya, cascade targetnya seperti apa. Nah, biasanya bisa dalam bentuk wadah kayak Six Sigma event atau misalkan apa namanya, ya Six Sigma event ini kan dia lebih dari top ini targetnya apa, pencapaiannya pengen apa gitu kan. Misalkan mau menumbuhkan bisnis growth-nya, revenue-nya misalkan 30%. Nah, ini target yang ditentukan oleh top manajemen. Tapi how-nya itu bisa diturunkan ke bawah. Nah, melalui Six Sigma event itu tadi nanti project-nya dipilih, misalkan project-nya dari si tim yang dibentuk, project-nya bagaimana cara meningkatkan revenue 30%, nanti project-nya ngambil misalkan lead time-nya diperpendek misalkan dari segini sini, berarti kan fokusnya ke lean gitu, lean activities-nya gitu, yang mana yang bisa memperpendek lead time gitu ya. Nah, itu nanti diprojekkan gitu, bisa brainstorming, terus juga projectnya nanti berjalan seiring waktu untuk bisa menerapkan
mencapai target yang sudah ditentukan itu tadi. Jadi banyak banget ini kan quality culture-nya gitu yang bisa kita tumbuhkan gitu. Nah, tapi ya itu tadi sistemnya adalah bangun dulu quality culture-nya top to bottom, bottom to top itu harus jalan paralel gitu. Begitu ada komitmen manajemen puncak ya. Dan manajemen puncak pengen nih, oke, kita bisa jalan gitu dari top ke bottom atau bottom to topnya. Nah, itu pasti akan jalan. Karena kembali lagi kalau kita berbicara tentang tadi, saya kan menjelaskan beberapa 3 tokoh besar gitu ya, 3 tokoh besar quality tadi ada Joseph Juran, Deming, dan Crosby. Semuanya tuh align bahwa quality itu adalah menjadi tanggung jawab bersama dan harus ada komitmen top management untuk bisa membangun quality culture-nya. Itu sih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, tadi dari jawabannya Kak Ros. Ini dari Pak Fata. Kenapa ya Kak Ros banyak organisasi gagal dalam mendevelop quality culture sehingga terasa seolah-olah quality of the product adalah tanggung jawab QA ataupun QC departemen aja gitu. Sebenarnya tadi mungkin sudah terjawab ya Mbak Lala ya. Iya. Halo Mbak Lala. Iya, tadi sempat Halo? putus, mohon maaf. Mm-mm. Iya Pak Fatah. Jadi tadi mungkin penjelasan saya ini sedikit sudah menjelaskan bahwa yang pertama untuk membangun quality culture itu adalah top manajemen puncaknya ini harus punya komitmen. Ya, karena ketika kita berbicara quality culture tadi, ya pasti ada wadah yang harus kita bentuk. Wadah dari bottom to top, top to bottom, gitu kan. Lalu pasti kan ada sistem yang dibentuk. Nah, sistemnya akan seperti apa, gitu kan. Ada rewardnya, ada ininya, supaya setiap orang ini tergugah untuk lebih care, lebih aware terhadap quality. Jadi wadah-wadah inilah yang sebenarnya justru membentuk quality culture yang lebih baik lagi gitu. Jadi komitmen top manajemen puncak itu sangat-sangat penting gitu di dalam membangun quality culture-nya gitu. Mungkin menjawab Pak Fatah? Oke, terima kasih. Semoga Oke. Oke, mungkin ada tambahan lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin atau ada lagi nih dari Pak Aji. Dari saya cukup ya. Dan tadi Oke. juga yang disampaikan Kak Ros itu bagus banget ya. Saya tuh sangat terinspirasi loh malam ini. Nanti Kenapa tuh Pak Aji? Kenapa Pak? ada banyak hal yang saya mau bicarakan dengan Kak Ros setelah ini. Oh. Iya, iya, iya. Ya, gitu aja sih kalau dari saya cukup. Mungkin sebelum kita tutup mungkin Oke. ya sebelum kita tutup mungkin Kak Ros bisa kasih closing statement untuk podcast kita kali ini ya. Iya, mungkin closingnya ini aja ya Pak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan teman-teman, quality ini memainkan peran penting sekali di dalam rantai pasok ya. Nah, quality di dalam rantai pasok ini bukan suatu departemen atau tanggung jawab departemen tertentu, tidak. Tetapi ketika kita berbicara quality di dalam keseluruhan rantai pasok, berarti ini adalah tanggung jawab semua pihak gitu. Menjadi responsibility semua pihak untuk bisa lebih aware terhadap quality. Karena begitu quality memainkan peran pentingnya di dalam supply chain ini, maka jalur rantai pasok ini otomatis akan sangat-sangat bisa lancar, bisa smooth gitu. Itu sih dari saya teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Terima Lala, Pak kasih Aji untuk kesempatannya. Kak Rosdiana. Ya, semoga dengan adanya podcast malam hari ini banyak teman-teman yang mendapat insight baru dan tentunya lebih terbuka ya bahwa peran quality ini sangat
penting di supply chain dari mungkin tadi banyak pertanyaan, ada yang tanya perannya di logistik, perannya di produksi, terus juga purchasing gitu. Jadi memang benar-benar peran quality ini sangat penting di supply chain tentunya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih Kak Rosdiana atas ilmunya, sharing-sharingnya kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga semuanya mendapatkan manfaat yang baik dan dapat ilmu yang baru dari sharingnya Kak Rosdiana pada malam hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam, Lala. Thank you, Lala. Makasih.